Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang reaksi hidrokarbon. Jadi kemarin kita sudah belajar alkana, alkena, dan alkuna. Nah, alkana, alkena, dan alkuna itu bisa bereaksi. Apa aja reaksinya? Kita lihat ini ada yang pertama reaksi pembakaran atau oksidasi. Yang kedua reaksi substitusi atau pertukaran, substitution. Nah, kalau di sepak bola ada ya substitusi ya, penggantian. Adisi itu penambahan, add. Di add, kalau di Facebook add ditambahkan ya. Eliminasi dihilangkan atau dikurangi. Terakhir cracking itu perengkahan. Jadi yang tadinya panjang diputus-putus untuk cracking, pecahkan, pemecahan boleh cracking itu. Jadi sekali lagi ulangi, yang pertama pembakaran atau oksidasi, yang kedua substitusi, pertukaran, yang ketiga adisi, penambahan, empat eliminasi, pengurangan atau penghilangan, yang kelima cracking atau perengkahan atau pemecahan. Nah, untuk reaksi pembakaran sendiri atau oksidasi ada dua jenis, pembakaran sempurna atau pembakaran tidak sempurna. Maksudnya apa pembakaran sempurna? Jadi ketika hidrokarbon H ditambah O2, jadi kalau kamu melihat ada benda terbakar, bensin terbakar, itu sebenarnya reaksi dengan oksigen O2. Itu nanti akan menghasilkan apa? Menghasilkan CO2 plus H2O. Sama. Untuk yang tidak sempurna ini, ketika oksigennya sedikit, maka hidrokarbon ini ketika tambah O2, dia tidak akan jadi CO2, tapi jadi CO. CO plus H2O. Nah, CO2 itu karbon dioksida ya. Kalau CO karbon monooksida. Nah, gitu. Ini asapnya tidak berwarna. Ini kehitaman. Gitu. Gasnya hitam. Ya. Nah, ini contoh reaksinya. Reaksi pembakaran misalkan CH4 itu gas alam, CH4 gas alam, metana bereaksi dengan O2 atau dibakar. Jadi kalau direaksikan dengan O2 itu sama dengan dibakar. Metana dibakar menghasilkan CO2 dan H2O. Tapi kita lihat ini belum setara ya, karena di dalam reaksi kimia berlaku hukum kekalan massa, nggak ada atom yang diciptakan atau yang dihilangkan, itu sama jumlahnya. C-nya 1, C-nya 1 benar. H-nya sini 4. Ini hanya ada cuma 2 kan? O-nya di sebelah kiri sebelum reaksi ada 2, O2. Sebelah kanan ada berapa? Di sini 2, di sini 1. Harus samakan dulu gitu. Caranya gimana? Ini H-nya 4. Berarti kamu samakannya H2O-nya dulu, H2O-nya dulu. C-nya 1, H-nya 4. H-nya dulu, H-nya 4. Ini hanya 2, berarti kali berapa? Biar hasilnya sama-sama 4. Oh, dikali 2. Sekarang hanya sama, H-nya ada 4, H-nya ada 4. Oke, sama kan H-nya? Lanjut ke C-nya, C-nya sama. Udah, C-nya sama. C-nya 1, C-nya 1. Sekarang ke O-nya di sebelah kanan. Sebelah kanan hasil reaksi. Di sini O-nya ada berapa? Ada 2, di sini O-nya ada 2. Nah, 2 kali O. 2. O-nya 2. Di sini O-nya ada 2. Sana ada 4. 2 tambah 2 4. Di sini ada, berarti ini kali 2. Coba sekarang kita hitung. C-nya 1. C-nya 1. H-nya 4. H-nya 4. O-nya 2 kali 2 4. O sebelah sana 2 tambah 2 4. Ini setara. Nah, contoh yang lain, misalkan ini pembakaran atau oksidasi dari C2H2 tambah O2. C2H2 tambah O2, kita lihat aja. Apa yang disamakan? C-nya dulu. C-nya 2, berarti ini kali 2. H-nya 2. Ini H-nya 2. Udah. C-nya sama, H-nya sama. O-nya. O sebelah sana, ini kan 2 kali 2 ya. Ini pengali ya. Berarti O-nya 2 dikali 2. Ada berapa di sini? 4. Di sana ada 1. O-nya 4 tambah 1 5. Di sini ada 2. Nah, berarti 2 kali berapa yang hasilnya? 5. 2 kali berapa? 2 kali 2,5. 2 kali
2,5. Secara persamaan secara matematis benar ini, tapi secara persamaan kimia masih salah. Kenapa? Karena nggak boleh ada koma, harus bilangan bulat koefisien itu. Nah, biar bulat makanya ini kali 2 semua koefisiennya. Ini C2H2 kali 2 jadi 2C2H2 ditambah 2,5 kali 2 5O2 menjadi 2 kali 2 4CO2. Ini kan nggak ada 1 kali 2 tambah 2H2O. Sama sekarang, C-nya ada 4 nih. 2 kali 2 4, C-nya ada 4, kita pengali 4 dikali C, 4C gitu. Ini 2 kali C-nya 2 kali 2 4. O-nya H-nya 2 kali 2 4. H-nya 2 kali 2 4. O-nya sebelah sini O-nya berapa? 2 kali 5 10. Sebelah sini 2 kali 4 ini 8 tambah 2 kali 1 2. 8 tambah 2 10. Nah, gitu. Tapi sebenarnya ada cara lebih cepat. Untuk apa ini ya? Jangan diikutin. Cara cepat sat. Jadi, kamu ngitung H-nya. Kalau H-nya bisa dibagi 4, berarti nggak usah dikali. Kalau H-nya nggak bisa dibagi 4, nggak habis dibagi 4, berarti kali-kali. H-nya 2 bagi 4, susah kan? Nggak habis kan? Ya, maka di sini kamu tambahkan harus dikali 2. Nah, kalau udah gini enak. C-nya 2 kali 2 4, ini kali 4. H-nya 2 kali 2 4. Ini 2 kali berapa jadi 4? 2 kali 2. Ya. O-nya 2 kali 4, ini O-nya 8. 1 kali 2 8 tambah 2 10. 2 kali berapa? 10 5. Nah, nggak usah kali lagi. Jadi ya. Nah, jadi bisa terapan di sini. C3H8, H-nya 8. Bisa dibagi 4 enggak? Bisa dibagi 4, berarti nggak usah dikali. Coba ya. C-nya 3, C-nya 3. H-nya 8. Nah, ini 2. 2 kali berapa yang hasilnya 8? 2 kali 4. O-nya sini 2 kali 3 6. O-nya sini 1 kali 4 4. 6 tambah 4 10. Nah, 10. O-nya di sini 2, sekarang 10. Berarti 2 kali berapa yang hasilnya harus 10, berarti 2 kali 5. Selesai. Cepat ini kan? Yang bawah C2H6. H6 bisa bagi 4 habis enggak? Enggak, berarti harus dikali 2. C-nya udah berapa? 2 kali 2 4. Di sini kali 4. H-nya berapa? 6 kali 2 12. Ini ada 2. 2 kali berapa yang hasilnya? 12. 2 kali. Nah. O-nya 2 kali 4 berapa? 2 kali 4 di sini 8. O-nya di sini 1 kali 6 6. 8 tambah 6 14. Maka O2 O-nya 2, karena 14, ini ada 2 kali berapa biar sama hasilnya? 2 kali 7. Selesai. Nah, kita lanjut ke reaksi substitusi. Kalau substitusi itu pertukaran. Jadi begini, misalkan nih CH3, CH2, CH3, CH3. Salah. Namanya apa? Etana kan ya? C2 kan? Dan nggak ada rangkapnya, etana. Ketemu Cl2. Bisa Cl2, bisa Br2, bisa I2. Ini mah golongan 7A. Cl, Br, I. Nah, itu ya. Atau F sama F. Cl2, maka akan ada pertukaran. Jadi si Cl-nya masuk ke sini, si H-nya ke sana. Cl-nya pindah ke sini 1, H-nya pindah ke sana, tukeran. Pergantian bermain. Cl diganti dengan H. Hasilnya apa? Hasilnya di sini nanti CH3, CH2, Cl. Karena yang satunya H-nya pindah. Ditambah apa? Cl2, Cl-nya pindah ke sini, H-nya pindah ke sana. Jadi HCl.
Ngerti ya? Tukeran. Jadi H-nya pindah ke sana, gantiin CL di sini, CL-nya pindah ke sini. Atau kalau mau dilihatkan itunya, ini kan CH3 itu nih, C H H H C, nah CH3 H tambah CL2 CL. Nah, ini pindah ke sini, ini pindah ke situ ya. Jadi CH3 CH2 Cl, yang ono jadi HCl. Oke ya. Sekarang reaksi adisi. Reaksi adisi itu gimana? Penambahan. Ini H2 akan masuk ke rangkap. Awas, masuk ke rangkap. Hanya berlaku yang kalau ada rangkap. Boleh rangkap 3, boleh rangkap 2. Gitu. Kalau rangkap 2, nah ini H2 masuk. Maka H2 ini masuk ke sini. Menghilangkan H ini nih. Set. Oh maaf, kalau ada rangkapnya berarti ini salah ya. Ini CH, ini CH2. Ya, salah Bapak. Ini salah. CH ini CH. Ulangi lagi ya. Karena kan ini C hanya 3. C ini udah ada ikatan 3 hanya 1. C udah ada ikatan 2 hanya tinggal 2. Oke. Ini H2 akan masuk ke rangkap sini. H2 akan memutuskan ikatan rangkap. Set. Gitu. Yang satu H-nya masuk ke sini, yang satu hanya masuk ke situ. Jadi gimana? Jadi CH3 ini tambahin H dari sini jadi CH2, rangkapnya hilang. CH2 tambah 1 jadi CH. Kalau dengan HCl gimana? Sama. Tapi ada aturannya, aturannya Markovnikov. Aturan Markovnikov itu lihat H-nya. H-nya yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Yang kaya tambah kaya, yang miskin semakin miskin, kayak kapitalis gitu. Lihat H-nya ya. Ini H masuk kemana? Rangkapnya di sini. Kita lihat H-nya. H di sini ada 2, H ini cuma 1, berarti pasti hanya masuk ke sini. Hanya masuk ke sini, CL-nya masuk ke yang hanya miskin. Lihat tadi CH3 sini jadi CHCl, CH atau kamu boleh CL-nya di sini aja. CHCl boleh, CHCl di sini boleh, sama aja. Yang penting CL-nya nempel di sini kan, ketahuan. Atau kamu boleh tulis CHCl boleh. Yang ini hanya masuk sini. CH juga ini aturan Markovnikov. Nih, penerapan reaksi Markovnikov juga ya, adisi ya. Oh, ada HCl ketemu sama rangkap, pasti rangkapnya diserang. Diputuskan rangkapnya, cuman hanya masuk mana, CL-nya masuk mana. Ingat, H akan masuk ke H yang kaya. Jadi kita lihat H-nya di sini 1, di sini 1. Oh, sama. Lihat sebelahnya. Sini 2, sini 2, lihat sebelahnya. Sini 3, sini 2. Ah, pasti ikut yang ke sini. Yang kaya. Jadi kalau di sini masih sama, lihat tetangganya. Masih sama juga, lihat tetangganya. Ini sama cari yang kaya aja. Malihannya masuk ke sini. Si CL-nya masuk ke sini. Jadi apa ntar? CH3, CH2 karena masuk H jadi CH2 ini CH ada CL-nya CH2 CH2 CH ya, gampang ya. Nah, untuk eliminasi itu dihilangkan. Ada 2 jenis dehalogenasi sama dehidrogenasi. Halogen itu tadi nih ClBrI. Jadi kalau ada 2, sebenarnya 1 juga nggak apa-apa sih. Cl kan halogen, Cl ketemu Zn, ketemu reduktor. Nanti si Cl-nya ini akan berikatan dengan Zn.
Zn-nya mengalami oksidasi, ini mulai reduksi. Zn-nya ketemu dengan Cl. Ketemu dengan Cl. Zn ketemu Cl dengan ZnCl2. Cl-nya ke sini. Hilang, dieliminasi, dihilangkan, tarik sama Zn. Apa yang terjadi? Jadi lengkap. Tadinya ada Cl di sini jadi Ch aja. Tadinya ada Cl sini CH2 aja. Rangkapnya nambah. Rangkap ya katanya tunggal dirangkap. Kemana Cl-nya? Pindah ke Zn. Yang kedua dehidrogenasi. Hidrogennya hilang. Kalau tadi kan yang hilang Cl-nya ya halogennya, bisa Cl, bisa Br, bisa I. Ini hidrogennya hilang. Misalkan nih reaksinya, ini harus dipanaskan menggunakan katalisnya Cl2O3. Suhunya 500 derajat Celcius, suhu tinggi, dipanaskan pakai katalis. Apa yang terjadi? Akan hilang 2 hidrogen dari masing-masing C. Boleh sini sama sini, boleh sini sama sini. Apa ambil sini sama sini ya? CH3 berubah jadi CH2. CH2 berubah jadi CH. Ganti tunggal jadi tangkap. H-nya kemana? Gabung. H yang harusnya digabung jadi H2. Nah, selesai. Namanya dehidrogenasi. H-nya hilang, dieliminasi. H di sini dieliminasi. Kayak apa? Idol. Karena top bottom bottom 3 keluar, diusir, keluar. Ini bottom 2 keluar. Yang 2 terbawa dieliminasi. H-nya hilang, tinggal sini CH2, ini CH karena masing-masing hilang. Jadi satu ya, dari sini satu, dari sini satu. Bang, kalau dari sini boleh nggak ya? Boleh. Kalau dari sini hilangnya berarti yang angkatnya dari sini. Oke ya. Nah, untuk cracking sendiri adalah memutuskan rantai-rantai yang panjang menjadi yang lebih pendek-pendek gitu. Kalau rantai panjang yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 6. Caranya dengan dipanaskan, tambah suhunya naikin. Dipanaskan dengan katalis. Katalisnya biasanya Al, SC atau zeolit. Nah, tanpa udara ya, dipanaskan tanpa udara. Kenapa tanpa udara? Kalau ada udara, ya reaksinya bukan cracking tapi pembakaran, kebakar. Jadi CO2 sama H2O. Tapi karena nggak ada udara, berarti nggak ada oksigen. Apa yang jadi pada putus-putus, ini putus gitu. Jadi pendek-pendek. Cracking. Jadi dipanaskan tanpa udara menggunakan katalis plus suhunya tinggi. Rantai panjang jadi pendek-pendek, putus-putus. Biasanya digunakan pada saat pengolahan minyak bumi. Sekian materinya. Nanti kamu belajar sendiri tentang sifat fisik ya. Sifat fisik hidrokarbon, alkana, alkena, alkuna, sama minyak bumi. Minyak bumi kamu baca sendiri aja lah. Yang mau pelajari di minyak bumi, ini apa aja? Di sini ada titik didih, kelarutan dalam air, didih, titik beku, manfaat-manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kamu baca sendiri, cari referensinya banyak di YouTube. Untuk minyak bumi kamu cari pengolahannya, manfaatnya, sama dampak lingkungan. Dan terakhir bilangan oktan. Pelajari bilangan oktan berapa. Ya sekian aja, ini kamu baca sendiri ya. Ini teori banget. Baca sendiri. Kalau yang ngerti kamu boleh tanya di classroom ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.